Bayangkan kita berjalan di gurun yang luas, panasnya matahari seperti membakar kulit. Tiba-tiba, di depan mata muncul dinding batu raksasa yang seperti tidak ada ujungnya. Tapi ketika melangkah lebih dekat, permukaan batu itu bukan sekadar tebing biasa. Ada pintu-pintu besar, ukiran megah, dan lorong-lorong gelap yang mengundang rasa penasaran. Pertanyaannya, siapa yang membangun kota di dalam tebing seperti ini? Dan kenapa mereka memilih tinggal di dinding batu yang keras dan kering? Fenomena kota di dalam tebing bukan sekadar legenda. Dari Timur Tengah sampai Amerika, dari Afrika sampai Eropa Timur, jejak peradaban yang tinggal di tebing benar-benar ada. Kota-kota ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga benteng pertahanan alami, pusat perdagangan, dan kadang tempat suci yang penuh makna spiritual. Yang bikin kita makin kagum, semua itu dibangun ratusan sampai ribuan tahun lalu, pakai alat sederhana, jauh sebelum ada teknologi modern. Di video kali ini, kita akan jelajahi kisah kota-kota tebing yang paling legendaris. Dari Petra yang megah di Yordania, Mesa Verde di Amerika, sampai biara Gua Farzia di Georgia dan desa tebing suku Dogon di Mali. Kita bakal kupas tuntas rahasia teknik bangunannya, alasan mereka memilih tebing sebagai rumah, dan misteri yang sampai sekarang masih bikin para ilmuwan garuk kepala. Siapkan diri buat petualangan sejarah yang seru. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman yang suka misteri, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru dari Faktanet. Yuk, kita mulai perjalanan ke kota-kota yang literally dipahat langsung ke perut bumi. Faktanet. Petra mungkin adalah contoh paling terkenal dari kota yang dibangun di dalam tebing. Terletak di Yordania, kota ini sudah berdiri sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Begitu melangkah ke Sik, celah sempit sepanjang 1,2 km yang menjadi pintu gerbang Petra, kita seperti masuk ke dunia lain. Di ujung celah itu, tiba-tiba terbuka pemandangan ikonik, Al-Hazneh, atau The Treasury, sebuah bangunan raksasa setinggi 39 meter yang diukir langsung dari dinding batu pasir merah muda. Bangsa Nabatea, pendiri Petra, dikenal sebagai ahli arsitektur dan hidrologi. Mereka mampu memahat tebing batu dengan detail yang luar biasa halus, sambil merancang sistem air yang cerdas. Bayangkan, di tengah gurun kering, mereka membuat saluran air tersembunyi, bendungan, dan tangki raksasa yang masih terlihat bekasnya sampai sekarang. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Rahasia Petra bukan cuma soal keindahan fasadnya. Para arkeolog masih bertanya-tanya, bagaimana cara bangsa Nabatea memahat batu keras setinggi puluhan meter hanya dengan alat besi sederhana? Banyak teori muncul, mulai dari penggunaan perancah kayu yang rumit, hingga metode memahat dari atas ke bawah agar puing jatuh ke bawah. Ada juga cerita mistis yang bilang mereka mungkin punya teknologi yang hilang. Hari ini, Petra jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia baru dan situs warisan dunia UNESCO. Tapi saat kita berdiri di depan The Treasury atau mendaki ke monasteri, sulit untuk tidak merasa kecil di hadapan karya manusia yang seolah melawan waktu ini. Suasana merah muda tebingnya di pagi atau sore hari menambah kesan magis yang tak terlupakan. Sekarang kita terbang jauh ke benua Amerika, tepatnya di Colorado, Amerika Serikat. Di sini ada kompleks pemukiman kuno bernama Mesa Verde, yang berarti meja hijau dalam bahasa Spanyol. Nama itu pas, karena area ini berupa dataran tinggi yang hijau di atas gurun. Tapi yang bikin tempat ini luar biasa adalah rumah-rumah yang dibangun langsung di celah tebing batu kapur. Suku Ancestral Puebloans mulai membangun hunian tebing ini sekitar tahun 1190 Masehi. Bayangkan ratusan rumah batu menempel rapat di dinding tebing setinggi puluhan meter. Dari kejauhan, bentuknya seperti sarang lebah raksasa. Ada yang berukuran kecil seperti ruangan tidur. Ada juga bangunan besar seperti Cliff Palace yang memiliki lebih dari 150 ruangan dan 23 kiva, ruang upacara spiritual. Alasan mereka memilih tebing sangat praktis sekaligus cerdas. Pertama, tebing memberi perlindungan alami dari cuaca ekstrim. Sinar matahari musim dingin menghangatkan, sementara posisi di bawah tebing melindungi dari panas terik musim panas. Kedua, posisinya yang sulit dijangkau jadi benteng pertahanan alami dari musuh. Tak heran banyak arkeolog menganggap ini sebagai salah satu contoh arsitektur adaptif paling maju di dunia. Hingga kini, misteri besar Mesa Verde adalah kenapa suku Pueblo meninggalkan tempat ini sekitar tahun 1300-an. Ada teori tentang kekeringan panjang, konflik internal, atau perpindahan spiritual.
Yang jelas, sisa-sisa rumah tebing ini tetap kokoh setelah lebih dari 700 tahun, seolah menantang waktu dan alam. Sekarang kita bergerak ke Eropa Timur, tepatnya ke Georgia, di kawasan pegunungan yang masih alami dan liar. Di sini berdiri Fort, sebuah biara gua raksasa yang dibangun langsung di dinding gunung Erusheti. Kalau dari jauh, tebingnya terlihat seperti dinding batu biasa. Tapi begitu mendekat, kita bisa melihat ratusan lubang dan lorong yang ternyata adalah pintu dan jendela ke dalam kota bawah tanah yang luar biasa. Fort dibangun pada abad ke-12 di masa pemerintahan Ratu Tamar, salah satu penguasa paling legendaris Georgia. Bayangkan, kompleks ini punya lebih dari 6.000 ruangan yang terhubung oleh lorong-lorong panjang, tangga batu, dan sumur-sumur rahasia. Ada gereja utama, tempat tinggal biarawan, gudang makanan, dan bahkan sistem air minum yang tersembunyi. Semua dipahat langsung ke tebing batu vulkanik yang keras, dengan teknik yang bikin kagum para arsitek modern. Alasan dibangunnya Fort bukan cuma untuk kehidupan religius. Georgia pada masa itu sering jadi target serangan musuh, terutama dari Persia dan Mongol. Dengan posisi tersembunyi di tebing setinggi 500 meter di atas Sungai Kura, Fort jadi benteng alami yang hampir mustahil ditaklukkan. Menurut legenda, kota ini juga berfungsi sebagai markas pertahanan rahasia kerajaan. Sayangnya, gempa bumi besar pada abad ke-13 menghancurkan sebagian besar tebing depan, sehingga banyak ruangan terbuka dan tampak seperti sarang lebah raksasa dari kejauhan. Meski begitu, keajaiban arsitektur ini masih berdiri kokoh. Sampai sekarang, para biarawan masih tinggal dan beribadah di beberapa bagian Fort, menjaga warisan spiritual dan sejarah yang sudah berusia lebih dari 800 tahun. Dari pegunungan Eropa Timur, kita melesat ke Afrika Barat, ke sebuah tempat yang penuh keajaiban budaya, Bandiagara Cliffs di Mali. Tebing ini menjulang setinggi lebih dari 500 meter dan memanjang sekitar 150 kilometer. Di dinding tebing inilah suku Dogon membangun desa-desa unik yang menempel seperti sarang lebah raksasa. Dari kejauhan, bangunan-bangunan kecil berwarna tanah itu terlihat seperti menempel begitu saja di permukaan batu yang hampir tegak lurus. Arsitektur suku Dogon sangat khas. Rumah-rumah kecil dengan atap jerami berbentuk kerucut, lumbung biji-bijian yang dipahat di celah-celah tebing, dan ruang ritual yang dikeramatkan. Semua dibangun dengan bahan alami, batu, lumpur, dan kayu, namun dirancang dengan kecermatan yang menakjubkan. Bagian bawah tebing dijadikan tempat tinggal sehari-hari, sementara bangunan yang lebih tinggi sering digunakan untuk upacara atau penyimpanan hasil panen agar aman dari banjir dan hewan. Yang bikin Bandiagara Cliffs semakin menarik adalah kepercayaan spiritual suku Dogon. Mereka punya tradisi kosmologi yang sangat kaya, dengan mitos tentang bintang Sirius dan makhluk langit yang konon memberi pengetahuan pada leluhur mereka. Banyak peneliti astronomi heran karena pengetahuan bintang Sirius yang dimiliki suku Dogon seolah terlalu maju untuk peradaban yang belum mengenal teleskop. Selain nilai spiritual, lokasi di tebing juga memberi keuntungan pertahanan. Desa-desa ini sulit diakses musuh, sekaligus sejuk meski berada di kawasan yang cukup panas. Hingga sekarang, banyak keluarga Dogon masih tinggal di sini, mempertahankan cara hidup tradisional yang sudah ratusan tahun tidak banyak berubah. Bandiagara Cliffs pun diakui sebagai warisan dunia UNESCO, menjadi saksi hidup perpaduan arsitektur alam dan budaya yang langka. Perjalanan kita berlanjut ke Ethiopia, tepatnya di kota suci Lalibela. Tempat ini unik banget karena gereja-gerejanya bukan dibangun di atas tanah, tapi dipahat ke bawah langsung ke dalam batu vulkanik. Bayangkan sebuah kompleks dengan 11 gereja monolitik yang terhubung oleh terowongan bawah tanah dan lorong-lorong sempit. Semuanya diukir dari satu bongkahan batu besar. Dari permukaan, kadang yang terlihat hanya atap gerejanya, seolah-olah seluruh bangunan disembunyikan di bawah tanah. Lalibela dibangun pada abad ke-12 atas perintah Raja Lalibela, yang ingin menciptakan Yerusalem baru, agar umat Kristen Ethiopia punya tempat ziarah sendiri tanpa harus pergi jauh ke Tanah Suci. Setiap gereja punya bentuk dan detail ukiran yang luar biasa, seperti Bete Georgis yang berbentuk salib sempurna atau Bete Medane Alem yang konon gereja monolitik terbesar di dunia. Semua dikerjakan dengan pahat tangan, tanpa semen, hanya mengandalkan keterampilan pengrajin dan kesabaran yang nyaris tak terbayangkan. Yang bikin kagum, kompleks Lalibela dilengkapi sistem drainase dan kanal bawah tanah yang cerdas. Di musim hujan, air tidak menggenangi gereja, meskipun semuanya berada di bawah permukaan tanah. Ini menunjukkan pengetahuan arsitektur dan teknik sipil yang sangat maju untuk zamannya.
Banyak ahli masih bertanya-tanya bagaimana ribuan pekerja bisa menyelesaikan ukiran raksasa ini hanya dalam beberapa dekade. Selain sebagai mahakarya arsitektur, Lalibela tetap menjadi pusat spiritual yang hidup. Sampai sekarang, ribuan peziarah datang setiap tahun, mengenakan jubah putih dan membawa salib kayu, memenuhi lorong-lorong sempit dengan nyanyian dan doa. Ketika matahari terbit dan cahaya jatuh ke dinding batu yang diukir rapi, kita benar-benar merasa seperti melangkah ke masa lalu yang suci dan penuh keajaiban. Kalau kita melihat keempat situs luar biasa tadi, Petra, Mesa Verde, Farzia, dan Bandiagara Cliffs, ditambah Lalibela, ada benang merah yang bikin kita tercengang. Bagaimana peradaban kuno yang hidup ratusan hingga ribuan tahun lalu bisa memahat batu keras, merancang saluran air, dan membangun kompleks kota atau tempat ibadah yang rumit tanpa teknologi modern? Pertanyaan ini masih jadi bahan debat di kalangan ilmuwan. Para arkeolog memang menemukan bukti penggunaan pahat besi, palu batu, dan sistem perancah kayu. Tapi mengingat skala bangunan seperti Petra yang tingginya puluhan meter, atau Farzia dengan ribuan ruangan, rasanya sulit dipercaya hanya mengandalkan alat sederhana. Beberapa teori lain menyebut teknik memahat dari atas ke bawah, sehingga sisa potongan jatuh sendiri. Ada pula yang menduga mereka memanfaatkan retakan alami batu atau proses pelapukan untuk mempermudah pengerjaan. Selain soal teknik, ada misteri sosial dan spiritual. Mengapa banyak peradaban memilih tebing sebagai rumah atau tempat ibadah? Faktor keamanan jelas penting. Tebing memberi benteng alami dari musuh dan cuaca ekstrim. Tapi ada lapisan yang lebih dalam. Tebing dianggap suci, dekat dengan langit dan dewa. Di Bandiagara, kosmologi Dogon berkaitan dengan bintang Sirius. Di Lalibela, tebing batu dianggap representasi Yerusalem surgawi. Seolah-olah manusia ingin lebih dekat dengan alam semesta sekaligus melindungi diri. Di era modern, kota-kota tebing ini jadi bukti kemampuan luar biasa manusia dalam beradaptasi. Mereka bukan hanya pengrajin batu, tapi juga insinyur dan visioner. Saat kita menatap fasad Petra yang megah atau lorong gua Farzia yang tak ada habisnya, kita seperti diingatkan. Kemajuan bukan hanya soal mesin canggih, tapi juga tentang kreativitas, keberanian, dan rasa spiritual yang mendalam. Misteri yang tersisa mungkin tak akan pernah terjawab sepenuhnya, dan disitulah keindahan sejarah itu sendiri. Itulah perjalanan kita menyusuri kota-kota yang dibangun di dalam tebing, dari Petra di Yordania yang megah, Mesa Verde di Amerika yang cerdas, Farzia di Georgia yang penuh lorong rahasia, Bandiagara Cliffs di Mali yang spiritual, hingga Lalibela di Ethiopia yang sakral. Semua bukti nyata kalau manusia sejak dulu punya kemampuan luar biasa untuk menaklukkan alam sekaligus hidup selaras dengannya. Setiap ukiran batu adalah cerita tentang keyakinan, perjuangan, dan kejeniusan. Mereka bukan sekadar sisa masa lalu, tapi pengingat bahwa kreativitas dan semangat manusia tak mengenal batas. Siapa tahu, masih ada kota-kota tersembunyi lain yang menunggu ditemukan di balik tebing-tebing dunia. Terima kasih sudah menemani perjalanan Faktanet kali ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, bagikan ke teman yang doyan misteri sejarah, dan pastikan kamu sudah subscribe supaya nggak ketinggalan petualangan berikutnya. Temukan juga video menarik lain di playlist channel kami. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.